Foodies, kalau ngomongin Garut udah pasti nyantol deh sama yang namanya Dogar alias domba Garut. Nah, Kang Adut nemu nih kuliner domba yang unik dan endemik. Maksudnya cuma ada di Garut loh. Penasaran apakah itu? Oke lah, cus kita sambangin. Nah, kira-kira nih di Garut, katanya ada salah satu makanan yang unik dan cuma satu-satunya di Garut aja. Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Ini katanya itu bastadom alias bakso tahu domba. Nah, bakso tahu domba ini adalah bakso tahu pertama yang ada di Garut, bukan hanya di Garut ya, di seluruh Indonesia. Katanya enak banget. Penasaran seperti apa? Ayo kita cobain. Baru denger gak sih namanya bastadom? Jualannya juga anti mainstream nih, di atas mobil truntung. Itu loh, mobil jadul dengan mesin 2 tak. Lain dari yang lain, yes. Truntung keliling ini udah jualan dengan nama Somai Mang Ilen dari tahun 80-an foodies. Konon Mang Ilen ini nih guru besarnya para pedagang somai di Garut. Nah, pas diturunkan ke anaknya, muncul deh menu baru pakai daging domba. Ya, hitung-hitung biar kental banget deh Garutnya. Coba apa yang membedakan Pak bakso tahu ikan pada umumnya dengan bakso tahu domba ini? Mungkin ya itu ya di apa teksturnya juga. Dari teksturnya. Tapi emang ini semuanya domba? Atau ada ikan juga atau gimana? Oh, ada ikan juga foodies. Yes, selain domba di sini juga ada somai ikannya foodies. Bedanya kalau somai domba atau bastadom warnanya lebih gelap aja dari somai ikan. Satu porsinya sama seperti somai pada umumnya. Ada somai, tahu, kentang, kol, dan telur. Sedangkan daging dombanya ada di dalam somai atau tahu foodies. Iya, pesanan Kang Adut udah jadi tuh. Oke, wah, foodies udah jadi nih. Bakso tahu domba tuh. Perjalanan Kang Adut jauh dari Jakarta nyampe Garut, lapar. Nah, langsung dihidangkan dengan bakso tahu domba. Kita cobain ya. Kira-kira seperti apa sih rasanya? Bener banget Kang Adut, udah main jauh dari ibu kota, harus banget deh makannya pakai yang spesial. Kalau dilihat dari tampilan luarnya emang mirip ya sama somai biasanya foodies. Ada somai serta gengnya yang disiram pakai bumbu kacang. Ih, mantul! Mau campur ikan dan domba? Oh bisa dong foodies, jangan khawatir. Tinggal request aja ke mamangnya. Dari teksturnya sih sebenarnya agak sedikit lebih berasa daging. Kalau bakso ikan tidak berasa ikannya gitu, tapi kayak lebih lembut. Tapi kalau bakso tahu daging domba ini berasa banget kalau ini benar-benar domba gitu. Bukan dari warnanya aja foodies, dari rasanya juga yang domba emang lebih strong. Berasa kayak makan somai terus dicampur sama daging sapi atau kambing. Terus somai dengan daging domba lebih padat dan kenyal dibandingkan dengan yang ikan. Pas dikunyah juga seru banget, kayak membal-membal gitu di mulut. Oh ya, bastadom ini kira-kira bau nggak sih Kang? Kasih tahu dong. Rasa bau daging dombanya tidak terlalu ketara banget ketutup dengan si bumbu kacang itu sendiri. Wah keren deh, aroma dombanya sama sekali nggak ganggu nafsu makan. Agak sedikit unik juga ya di lidah. Karena belum terbiasa dan ini baru pertama kali menemukan bakso tahu yang bahannya dari daging domba gitu. Wajar ya foodies, bastadom ini emang belum menjamur di mana-mana ya. Jadi cita rasanya juga belum familiar deh. Tapi bukan artinya nggak enak ya. Cuma butuh adaptasi aja buat orang yang nggak pernah makan. Ngomong-ngomong Kang Adut jadi kepo gitu ya. Kayak pengen tahu gimana proses cara buatnya dari si bakso tahu domba ini. Pak, kalau saya pengen tahu proses cara pembuatannya boleh nggak sih Pak? Boleh. Boleh ya? Dengan senang hati. Asik, mantap. Oke Kang, abisin bastadomnya dulu ya. Baru pindah ke rumah si Akang. Skuy! Semua isian somai di sini emang dibikin langsung dan fresh di hari yang sama foodies. Jadi kalau habis, si Mamang tinggal ambil bahannya aja di rumah. Sekarang waktunya menjajal bagaimana cara proses pembuatan dari bastadom itu sendiri. Kita siapin bahannya dulu ya foodies. Ada daging domba, tepung terigu, tapioka, telur, daun bawang, tahu, bawang putih, lada, dan penyedap. Next, terus apa nih? Dagingnya di Dagingnya dihancurin dulu. Nah, coba Kang, gimana nih caranya Kang? Nih foodies lihat. Dagingnya masih fresh tuh. Gede-gede ya Kang. Masukin daging domba ke penggilingannya harus sedikit-sedikit ya foodies, supaya nggak mampet nantinya. Lanjut, tambah bawang putih juga ke mesin untuk mendorong daging. Tuh, kalau misalkan udah digiling, daging dombanya tuh jadi gini tuh bentuknya jadi halus gitu ya. Tuh foodies. Sekarang tinggal apa nih Kang? bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya.
Terus tambah juga gula, garam, penyedap, lada, dan telur ke dalam adonan bastadom sambil diaduk. Uniknya, daging domba di sini nggak amis atau bau perengus ya foodies karena tertutup dengan bumbu lain. Next, tambah campuran tepung secara perlahan, lalu uleni hingga adonan merata. Kalau udah, tinggal masukkan adonan ke dalam tahu putih. Tahunya harus dibelah kecil, baru adonan diselipkan di bagian tengah. Selain tahu, adonan ini juga ditaruh di dalam kulit pangsit untuk dibuat somai. Terakhir, kukus bastadom dan somai isi dombanya hingga matang. Oke Budis, 15 menit berlalu. Tuh kukusannya udah jadi langsung rapi dan matang ya Kang ya. Berarti kalau udah gini udah siap untuk dijual. Nah, jadi ini Budis, buat Budis di rumah, kalau misalkan kalian kebetulan lagi jalan-jalan di daerah Garut, terus kebetulan mampir di Jalan Pramuka ya, terus lihat mobil Tulungtung. Nah, beli, cobain tuh bakso tahu dombanya. Yang pasti rasanya mantep banget ya Kang ya. Nah foodies, selain sate domba, kalau kamu ke Garut, cobain deh bastadom somai Mang Ilen Putra yang legendaris. Harganya juga aman banget di kantong. Mulai dari 10.000 aja kamu bisa dapat satu porsi. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak pernah recehan.